kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada pembahasan kita hari ini, kita akan mengenal lebih dekat lagi tentang apa itu BK, tujuan dan fungsi layanan BK di sekolah. Tetapi sebelum itu, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu Nilo Gedemena Martayani. Ibu adalah guru BK di SMP Negeri 1 Atap 1 Banjar. Baik anak-anak, yang pertama kita akan mengenal yaitu apa yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu pernah mendengar dari salah seorang siswa. Kebetulan siswa itu adalah peserta didik baru. Kemudian Ibu bertanya kepada dia, "Nak, kamu tahu tidak apa itu bimbingan konseling?" "Tidak." "Lalu kamu tahu kalau di sekolah ini ada guru BK?" "Tahu, Bu." "Lalu yang kamu ketahui tentang BK itu apa sih, Nak?" "Bu, guru BK itu tukang menghukum siswa. Kemudian guru BK itu galak, guru BK itu tukang rahasia, dan guru BK itu sering dicap sebagai polisi sekolah." Pernyataan atau pemahaman itu adalah salah besar anak-anak ya, karena hal ini bisa membuat anak-anak enggan untuk datang ke ruang BK dan tidak mendapatkan manfaat dari layanan BK itu secara optimal. Sejatinya guru BK tidaklah seperti itu anak-anak ya. Terkadang guru BK memang ikut andil atau berperan dalam menegakkan kedisiplinan anak-anak di sekolah. Namun hal tersebut bukanlah semata-mata fungsi atau tugas dari seorang guru BK yang selalu dicap sebagai polisi sekolah. Nah anak-anak, agar kalian tidak salah paham lagi mengenai konsep apa itu bimbingan konseling, Ibu akan meluruskan bahwa yang disebut dengan BK itu adalah suatu pemberian bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam mencapai tugas perkembangannya serta membantu peserta didik dalam mengentaskan atau menemukan solusi dari setiap permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian tujuan dari layanan bimbingan konseling ini adalah untuk mengoptimalkan peserta didik dalam mencapai tugas perkembangannya, baik itu dari aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selain tujuan bimbingan konseling itu, di mana bimbingan konseling ini memiliki 4 fungsi. Yang pertama yaitu ada fungsi pemahaman. Nah, anak-anak, di mana fungsi pemahaman ini adalah membantu peserta didik untuk bisa memahami dirinya sendiri serta lingkungan sekitarnya agar dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal serta dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Kemudian anak-anak, untuk fungsi yang kedua yaitu pencegahan, di mana dalam pemberian bimbingan ini atau pemberian komunikasi dan informasi kepada peserta didik, kita bisa mencegah hal-hal yang nantinya bisa mengganggu perkembangan peserta didik, baik perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karirnya. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi pengentasan atau pemecahan masalah. Jadi apabila peserta didik mengalami permasalahan dalam aspek bidang pribadi, sosial, belajar, karir, datanglah ke guru BK. Kita akan bersama-sama menyelesaikan atau mengentaskan permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, fungsi yang keempat yaitu fungsi pengembangan. Pengembangan di sini fungsinya baik sebagai suatu dorongan dan motivasi atau arahan bagi peserta didik untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Anak-anak, dari tadi Ibu selalu menyebutkan aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Jadi dalam bimbingan konseling ada 4 buah aspek pendukung dalam bimbingan konseling. Yang pertama itu ada aspek bidang pribadi. Aspek bidang pribadi itu merupakan suatu proses pemberian bantuan dari guru BK atau konselor kepada peserta
didik untuk memahami potensi diri serta memahami kelebihan dan kelemahan dari peserta didik itu tersendiri, baik kondisi fisik maupun psikisnya. Kemudian mengembangkan potensi untuk mencapai kesuksesan maupun keberhasilan dalam kehidupannya. Nah, menerima kelemahan kondisi diri ini dan mengatasi secara baik sehingga dapat mencapai perkembangan secara optimal dan mencapai kesejahteraan dan keselamatan dalam hidupnya. Kemudian yang kedua adalah aspek bidang sosial, di mana aspek bidang sosial ini proses pemberian bantuan dari konselor atau guru BK kepada peserta didik untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang sedang dihadapinya, kemudian mampu menyesuaikan diri dan memiliki keserasian hubungan dengan lingkungan, kemudian bisa mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan dalam hidupnya. Yang ketiga adalah aspek bidang belajar. Bidang belajar merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada peserta didik dalam mengenali potensi dirinya untuk belajar, memiliki sikap dan keterampilan dalam belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian, kemudian memiliki kebiasaan belajar yang teratur dan mencapai hasil belajar yang baik dan optimal dalam kegiatan proses belajar dan di sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu aspek karir. Aspek karir ini merupakan suatu proses pemberian bantuan dari guru BK kepada siswa atau peserta didik untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, serta eksplorasi dalam pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis berdasarkan informasi potensi diri dan kesempatan yang tersedia di lingkungan hidupnya sehingga bisa mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Kemudian anak-anak ya, untuk layanan langsung dalam bimbingan konseling ini ada 12 layanan. Yang pertama yaitu ada konseling individu, ada konseling kelompok, ada bimbingan kelompok, kemudian ada bimbingan klasikal, ada bimbingan kelas, ada layanan konsultasi, ada layanan kolaborasi, kemudian ada layanan alih tangan kasus, layanan home visit atau kunjungan rumah, layanan advokasi, layanan konferensi kasus, dan yang terakhir adalah layanan penuntutan. Namun anak-anak, agar kalian ketahui bahwa dalam pemberian layanan langsung ini disesuaikan dengan permasalahan yang sedang dialami oleh siswa. Jadi siswa dapat diberikan layanan-layanan tersebut sesuai dengan kondisi atau permasalahan yang sedang dihadapi sekarang. Kemudian apakah ketika anak-anak bersekolah di SD ada guru BK? Nah, kebanyakan dari beberapa sekolah dasar belum memiliki guru BK ya, karena masing-masing diampu langsung oleh guru kelas, dan langsung menjadi walinya masing-masing. Nah, disitulah letak perbedaan antara jenjang SD dan jenjang SMP. Dan ketika kalian sudah masuk ke jenjang SMP, kalian sudah mengenal yang namanya guru BK atau layanan BK. Lalu, mengapa anak-anak harus datang ke guru BK? Nah, anak-anak, saat ini anak-anak sudah memasuki yang namanya pada masa remaja. Permasalahan remaja saat ini semakin rumit. Beberapa dari kalian mungkin tidak ada yang berani bilang ke orang tua, teman, atau saudara ketika kalian mempunyai permasalahan. Nah, di sini guru BK memiliki kode etik untuk menjaga setiap rahasia atau permasalahan yang anak-anak ceritakan kepada guru BK dan tidak akan dibocorkan kepada orang lain, baik itu kepada orang tua, teman, atau sahabat, kecuali jika kalian mengizinkan kami untuk memberitahukan kepada mereka. Nah, anak-anak, harapan ibu setelah anak-anak mendengar dan melihat penjelasan ibu tadi, anak-anak bisa menghilangkan stigma negatif anak-anak mengenai guru BK yang galak, kemudian guru BK yang suka mengatur, guru BK yang suka suka rahasia siswa, kemudian
stigma sebagai polisi sekolah dan stigma negatif lainnya terhadap guru BK, terhadap keberadaan guru BK di sekolah. Sejatinya guru BK itu bukanlah sebagai polisi di sekolah. Guru BK itu adalah sahabat siswa sekaligus teman curhat siswa di sekolah. Di mana guru BK ini dapat membantu anak-anak untuk mengoptimalkan potensi anak-anak baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang namanya orang membantu pasti orang baik, dan tidak mungkin jika orang yang memberikan bantuan itu galak. Dan jangan takut konsultasikan masalahmu. Guru BK peduli siswa, dan guru BK adalah sahabat kita semua. Ayo berprestasi bersama guru BK. Sekian penjelasan dari Ibu, anak-anak ya. Semoga anak-anak memahami dengan apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Terima kasih.